Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri haditsil mauta fis sima'i wal kalami wa ma'rifatuhu biman yusiluhu wa man yahmiluhu wa man yakfinuhu wa man yadlihi fi qabrihi wal idrak wal hayah wa audur ruh ilal jasadi. Faslun utawi kiana fasal suwiji fi dzikri haditsil mauta ing dalem nutur hadis berkaitan wong sing mati fisima'i ing dalem oleh bisa ngrungokake wal kalami lan iso ngomong wa ma'rifatuhu wa ma'rifatihi lan oleh ngerti mauta iman kelawan wong yusiluhu kang ngedusi sapa man ing mauta waman lan wong yahmiluhu kang gotong sapa man ing mauta waman lan wong yakfinuhu kang ngulesi bungkus mengkafani sapa man ing mauta waman lan wong yudlihi kang ngeterake utawa ndelehake sapa man ing mauta fi qabrihi ing dalem kubure mauta wal idroki lan panemu kemampuan untuk mengetahui wal hayati lan kehidupan wa autir ruhi lan balinir ruh ilal jasadi maring jasad ilal jasadi maring jasad. Teman-teman sekalian, hadis atau bab ini membahas tentang hal-hal berkaitan dengan apa jenenge pasca kematian ya. Ini yang kalau dalam bahasa orang-orang modern disebut dengan kajian eskatologi ya. Sesuatu yang bicara tentang hal-hal pasca kematian. Tentu ini sebelum kita bicara tentang hadis dan dalilnya, banyak perbincangan mengenai pembahasan tentang kematian ya, apa itu mati dan seterusnya. Yang menarik, masing-masing kelompok itu menggunakan perspektifnya untuk memahami yang disebut dengan mahiyatul maut ya, sejatinya kematian atau the essence of the death ya, fakta atau substansi dari kematian gitu. Kalau bicara kematian tentu kita bicara kehidupan. Hingga kalau kita sandingkan antara mati dan hidup, ini nanti akan muncul kajian filsafat yang bicara tentang hakikat ya, ontologi. Mati itu apa, hidup itu apa. Dan nanti apakah kematian itu ada kehidupan gitu ya. Jadi kayak ini tadi ada al-hayah gitu. Maka kalau dalam perspektif tasawuf misalnya, Imam Ali yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali itu mengatakan an-nasu niyamun fa'idha matu intabahu gitu. Manusia itu ketika masih dalam posisi hidup di alam dunia itu niyamun, dihukumi sebagai orang yang tidur. Nah, tidur nanti juga problem. Tidur itu dengan kematian apa bedanya gitu ya. Ada yang menyebut tidur itu muqaddimatul maut. Jadi muqaddimah dari kematian itu adalah tidur. Karena proses dan macam-macamnya itu mirip. Hanya kalau tidur secara tanafus masih ada sendi-sendi kehidupan, tapi kalau mati sudah tidak ada. Tetapi dari sisi kesadaran, hidup pun ketika tidur itu sudah pada posisi seperti orang yang mati gitu. Nah, dalam perspektif an-nasu niyamun tadi itu
kita ini dianggap tidur sekarang. Kapan bangunnya? Gitu. Fa'idha matu indabahu. Ketika mereka mati, mereka disebut sebagai orang yang lagi bangun tidur. Maka kalau menggunakan perspektif ini, sesungguhnya yang hakiki hidup itu bukan sekarang, tetapi next nanti gitu. Karena ketika mati justru dia bangun, ketika hidup dia dianggap tidur gitu lah ya. Itu. Makanya untuk menjelaskan ini misalnya orang membuat satu analogi. Kenapa disebut hidup itu sebagai tidur? Karena apa yang nampak dalam aspek kehidupan yang kita anggap sebagai fakta, itu sesungguhnya bukan fakta dalam arti yang sebenarnya. Gitu. Orang bicara tentang yang paling mendasar, kebahagiaan misalnya itu. Kapan dia dapat kebahagiaan? Oh saat begini, pas dia hidup itu ya. Itu sesungguhnya bukan kebahagiaan yang hakiki, karena sebahagia apapun itu terselip di sana rasa ketidakbahagiaan. Artinya tidak ada bahagia yang jumlah persentasenya utuh 100% gitu. Orang bisa makan durian ya, itu juga ada proses membukanya lewat duri yang itu kalau tidak berhati-hati bisa berdarah-darah. Oke, durian sudah disajikan dalam bentuk yang siap itu. Tapi ada problem kolesterol, asam urat dan macam-macam gitu ya. Kalori yang terlalu tinggi dan macam-macam gitu. Ada sesuatu yang kemudian melekat bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak utuh 100%. Kalau kemudian kita bicara tentang kekayaan properti, orang bicara itu satu fakta dia punya harta. Tapi setelah dia mati sesungguhnya, apa yang dia miliki itu sama sekali tidak punya nilai gitu. Tidak punya nilai. Maka menggunakan perspektif ini, yang hakiki sesungguhnya kehidupan itu bukan sekarang, tetapi the next. Kita ini sedang tidur gitu lah. Sama kalau orang tidur, bahagia yang dia rasakan kan hanya mimpi. Bunga tidur itu mimpi gitu. Seneng, pasang tangi terus loh. Tiba-tiba uduk toh gitu ya. Jadi ada ketersadaran saat dia bangun gitu. Nah, agar bangun kita kelak itu tetap membawa mimpi indah seperti yang kita bangun di dunia ini, maka hadirlah agama sebagai piranti untuk mengkhabarkan bagaimana cara bahagia yang hakiki gitu. Ya, jadi agar mimpi indah yang terbangun yang ada saat kita hidup di dunia ini bisa menjadi fakta di kehidupan hakiki kelak, maka agama hadir memberikan arahan-arahan dan seterusnya. Gitu. Ini perspektif satu gitu ya. Nah, yang kedua misalnya teman-teman kita di filsafat mencoba untuk melihat esensi kehidupan dan kematian gitu. Tentu filsafat pun madhabnya banyak. Satu di antara yang mungkin dekat dengan pandangan-pandangan keislaman, ini misalnya Ar-Rumi gitu ya, yang memandang kehidupan dan kematian sebagai dua sisi yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Karena bagi beliau, mati itu ya kehidupan versi baru. Gitu ya. Jadi mati dalam kacamata Sufi Rumi, itu bukan seperti yang kita bayangkan kemudian stagnan, tidak ngapa-ngapain gitu ya. Bagi beliau justru di sana masuk pada dimensi baru yang nilai kehidupannya lebih apa bahasanya, lebih jos gitu ya, dibanding dengan dimensi kehidupan di alam semesta ini. Gitu. Maka kita lihat misalnya Rumi saat menjelang wafatnya tidak menangis, tidak sedih gitu ya, justru dia bergembira, seneng gitu. Dia menyebutkan sebagai Lailatul Arus ya, malam pengantin ya, seneng banget itu. Jadi setahu dari manten kan seneng banget itu, bisa membayangkan. Kayak Firdaus urung tahu ya. Jadi jadi seneng banget gitu. Kenapa seneng banget? Karena dia menyadari bahwa dia akan keluar dari kenisbian kehidupan alam semesta menuju ke nilai yang lebih mutlak di alam dimensi barzahnya gitu. Gitu ya. Jadi perspektifnya memang luar biasa. Jadi bukan ditakuti, bukan dijauhi, karena justru kematian itu menjadi pintu gerbang bagi beliau untuk masuk ke ranah sesuatu yang lebih autentik gitu ya. Gitu. Jadi
Makanya kemudian kalau setback ke belakang lagi, itu sahabat Bilal bin Rabah konon ketika menjelang wafat, itu putra-putranya nangis, mau berpisah dengan orang tuanya. Tapi Bilal sendiri seneng gitu ya. Ketika ditanya, kenapa kok jenengan malah seneng, badai wafat gitu ya. Karena beliau menjawab, saya akan bertemu dengan kekasihku selama ini. Yang dulu di dunia baginda Muhammad sudah mendahului saya akan menyusul ke sana. Ibarat seorang kekasih yang lama tidak ketemu, janjian, ngedate gitu ya, itu persiapannya sudah begitu luar biasa, sekarang dihalang-halangi. Hujan panas bukan penghalang itu, saking senengnya tadi itu. Itu kematian gitu ya. Makanya bagi kelompok-kelompok beliau seperti ini, itu bukan sesuatu yang ditakuti, bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan. Itu pintu gitu loh, pintu. Nah, makanya ada bahasa di dalam teks hadis itu ya, orang-orang yang wafat itu yatazawaruna wa yatabahauna gitu ya. Bisa saling mengunjungi, bisa saling membanggakan satu sama lain. Ini menunjukkan ada proses-proses kehidupan di sana gitu. Ya. Saya pernah membaca satu buku tulisan siapa ya, lulusan UGM kalau nggak salah itu, seorang saintis tetapi kemudian masuk dunia sofistik gitu, yang mencoba menjelaskan dimensi alam dengan mengatakan misalnya dunia ini 3 dimensi gitu ya. Kita ada mengenal 3 dimensi. Ada ruang gitu ya, 3 dimensi. Alam barzah itu dimensi keempat gitu ya. Nanti masuk ke alam berikutnya sampai dimensi ketujuh gitu. Ada penjelasan logis gitu. Nah, apa bedanya mereka-mereka yang di alam barzah itu hidup dan kehidupannya lebih wah ketimbang di dunia ini. Sama kalau kita setback ke belakang, dulu kita di alam kandungan itu juga hidup. Dimensinya terbatas sekali. Kita nggak bisa gerak secara bebas, nggak bisa moving gitu ya. Nggak bisa kemana-mana. Kemudian tingkat pergaulannya terbatas, sarana terbatas, jenis makanan terbatas gitu. Masuk ke alam dunia itu lebih lengkap. Kita bisa gerak ke sana, bisa tur ke sana, bisa ini ke sana, itu bisa lebih lengkap gitu ya. Ada sekian banyak fasilitas yang tidak dijumpai di alam kandungan. Ya, konco kan tantuin yang alam kandungan. Saat kembali alam kandungan nggak bisa ngomong-ngomongan kono. Ya semeneng kabeh gitu ya. Makanan terbatas hanya supply dari ibunya saja itu, nggak bisa yang lain. Malah masuk alam dunia kita mendapatkan satu fasilitas yang lebih wah. Bisa pindah, bisa mana, bisa makan apa saja, macam-macam dan seterusnya. Nah demikian pula potensi perkembangan dimensi tadi itu akan kita jumpai di alam barzah. Artinya membandingkan dengan itu, dimensi ruhaniyah di alam barzah itu lebih wah, lebih lengkap, lebih lebih heboh ya ketimbang segala fasilitas yang ada di alam dunia ini. Makanya bagi mereka yang tahu seneng wong ning kono luwih penak gitu ya. Berat kita keluar dari satu fase kegelapan menuju ke era yang lebih terang gitu ya. Luwih enak ning kono gitu. Ini tentang eskatologi ya, dimensi-dimensi kematian. Wa yatazawaruna wa yatabahuna. Mereka bisa saling mengunjungi, saling bersaparia sehingga itu menunjukkan bahwa memang ada dimensi kehidupan di sana. Nah, kapan-kapan kalau kita ke sana kan tahu. Oh iya tiba gitu. Tapi kan resawe anan ya. Resawe anan itu. Ya nanti ketemu di sana itu. Bahkan saya mengkaji beberapa hadis tentang itu. Mereka-mereka yang ada di alam barzah itu ketika mereka ini dulunya di dunia kenal ya kenal di sana. Satu komunitas gitu ya. Jadi kalau bikin komunitas yang hakiki yang di sana. Kalau komunitas Vespa, kemudian Harley itu ya terbatas itu. Kita mending komunitas tahlil itu ya kan ketemu di sana itu, nyambung sampai ke sana itu. Ketemu nanti. Nah, mereka saling mengunjungi. Hingga kalau misalkan ada orang yang mau wafat gitu ya dan mereka tahu itu seperti kita akan menyambut kelahiran bayi. Ada istilah HPL ya, hari perkiraan lahir. Oh ini tanggal 28 besok mau lahir. Itu orang tuanya, kakeknya, sanak saudara sudah mempersiapkan. Sudah mau bikin apa. Sama dengan itu. Orang yang mau wafat itu dikabarkan kepada ahli kubur bahwa si A mau ke sini, mau datang. Nah kalau ini orang baik, itu dia datang ke sana itu disambut. Takoki, wah kapan sampai teko nih? Ya kemarin. Wah dewean, orang jak konco gitu ya. Kayaknya orang gelem.
Jadi gitu. Ya disambut itu. Ada panitianya gitu ya. Kemudian dituduh-tuduh nih, ki panggonane ada guidingnya gitu. Jadi seperti itu. Ya. Maka betul kehidupannya lebih gitu. Nah, ini saya punya teman gitu ya. Mungkin saya pernah ceritakan itu. Tapi itu versi mimpi ya. Tapi nggak apa-apa itu sebagai pelengkap bahwa saya meyakini karena memang didukung dengan fakta-fakta hadis lain gitu ya. Saya punya teman tuh wafat ketika kuliah semester 4. Orangnya baik, tidak neko-neko, tipe mahasiswa yang tulen gitu ya. Ya memang ngajinya belum terlalu pintar tapi pas akhlaknya luar biasa baik gitu. Wafat di semester 4 itu. Nah, kemudian beberapa tahun setelah itu ada teman saya yang juga temannya dia itu mimpi ketemu dia gitu. Mimpi ketemu dia. Ketemunya di mana? Jadi di Pondok Minhajutullah Pusat sana itu ada makom di barat masjid. Komplek makom keluarga dan para warga yang memang berkenan dimakamkan di situ. Nah kata teman saya itu, dia ketemu di pintu gerbang makam itu, jagongan. Namanya Mas Amin. Tuh Min, aku meninggal itu. Oh, mau dia dimakamkan di situ. Nah terus omahmu di gitu ya. Ini versi dialog bebasnya. Omahku kae. Dia menunjuk satu rumah yang kecil sih, tapi indah gitu ya. Kayak perumnas tipe berapa, mungkin 36 gitu ya, tapi bagus. Omahmu kae, oh. Ning kono piye? Penak. Selengkap sarananya macamnya lengkap itu. Ning kono penak. Oh, dia nunjuk. Nah, sing rumah gede kayak siapa kayak rumah besar itu milik siapa? Milik siapa itu? Milik siapa itu? Dia sebutkan ini rumahnya Mbah Yai itu, rumahnya Mbah Yai itu, rumahnya Mbah Yai itu. Dia sebutkan satu persatu. Rumah-rumah yang nampak besar di area itu. Ini versi mimpi. Tapi saya meyakini itu karena memang tadi itu yatazawaruna wa yatabahawna itu versi hadisnya. Saling mengunjungi, membanggakan gitu ya. Maka real bahwa kehidupan di dalam konteks alam barzah itu betul-betul lebih hidup gitu ya, lebih hidup. Ini tema yang hendak kemudian dijelaskan oleh Mbah Hashim berkaitan dengan al-hadis fi dzikril mautah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sima'u anapun utawi krungu wal kalamu lan ngomong faqad rawa teman-teman ngriwayataken sapa Al-Bukhari fi sahihihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza al-abdu utawi kawula iku idza wudi'a nalika wis den salah sapa abdu maksudnya kawula sing pun sedo fi qabrihi ing dalem kuburane abdu wa tawallalan mengu berpaling nggih berpaling wa zahabalan lunga anu sanging abdu sapa ashabu koncone abdu hatta annau hingga saat temene abdu iku yasma'u krungu sapa abdu qur'ani alihim ing suara trompae ashab mendengar suara langkah kaki sendalnya itu atahu mongko teka ing abdu sapa malakani malaikat loro payakulani mongko dawuh sapa malakani lahu maring abdu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad ma iku apa kunta ana sira taqulu iku taqulu ngucap sapa sira fi hadzal rajul ing dalam ikilah wong lanang Muhammadin rupane Muhammad. Apa pendapatmu tentang lelaki ini yang bernama Muhammad ini? Fayaqulu den jawab sapa abdu asyadu naksani sapa ingsun annahu sak temene Muhammad iku Abdullahi kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Saya bersaksi ini atau Muhammad ini adalah hamba dan utusan Allah. Fayuqalu mongko den ngendikaaken ungdur ndelok sira ila maq'atika maring panggonan sira minan nari saking neraka. Abdalaka wis nggantekake ing sira sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan maq'ataka maq'atan ing panggonan minal jannati saking swarga. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'ahuma mongko ningali sapa abdu ing nar lan jannah jami'an hale kabeh wa ammal kafir wa napun utawi wong kafir wal munafiq lan munafik fayaqulu mongko ngucap sapa munafik
La adri, I don't know, saya tidak tahu. Kuntu ana sapa ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun ma ing barang yakulu kang ngucap sapa anasu menungso. Fayuqalu mongko den ucapaken la daraita, ora ngerti sira, wala talaita lan ora manut sira. Sumayudrabu nuli den pukul sapa abdu sapa rajul bimat rakotin kelawan godo pentungan gitu ya, min hadidin sangking wesi, baina udhunaihi antarane kuping lorone abdu, payasihu mongko bengok sapa abdu sayhatan kelawan sak bengokan, yasmauha kang krungu ing sayhah sapa man wong yalihi kang nyandingi sapa man abdu, illas sakalain kejaba jin lan menungso, kejaba jin lan menungso. Dua hadis pertama ini menggambarkan tentang proses di mana orang ketika selesai dimakamkan, ini berarti sudah berganti proses alam tadi, alam barzah itu, ada dua kelompok. Mereka yang kalau bahasa kita divalidasi oleh malaikat itu ya. Kang, iki sapa? Sampeyan kenal Muhammad gak? Oh, kenal. Siapa itu? Saya bersaksi dia adalah utusan hamba Allah. Maka malaikat memberikan kabar pada dirinya, kuwi lo manfaate, waya sampai enteng neraka diganti sama Allah, tempatnya diganti dengan surga. Kayak dulu nerokone kae, suargane kae gitu ya. Itu dia belum masuk surga belum gitu ya. Nah, yang kafir disampaikan pertanyaan yang sama, jawabnya apa? La daraita. Merekamu karena tidak nggateke, tidak apa jenenge memperhatikan, maka dihukum dengan pukulan-pukulan yang sangat menyakitkan tadi gitu. Yang itu tembus suara teriakan karena faktor pukulan tadi sampai menembus, sampai kerungu tonggo-tonggo sekitar gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi di dalam hadis ini kemudian kita memahami ada dua kelompok gitu ya. Jadi nanti setelah orang mati itu kemudian diletakkan, nah, dia akan didatangi malaikat kapan? Sesaat setelah ahli keluarga yang tadi menghantarkan itu pulang, gitu ya, pulang. Nah, terompahnya masih terdengar, wakilah 7 langkah gitu ya, masih terdengar. Saat itu pula malaikatnya datang. Maka ada anekdot kan itu ya. Gus Dur itu belum pernah ditanya malaikat gitu ya. Karena sejak pemakaman sampai hari ini makamnya tidak pernah sepi pengunjung. Artinya yang datang ada terus silih berganti. Malaikatnya belum sempat datang dan belum sempat menanyain. Nah, itu anekdotnya. Ya, di antara hadisnya ini yang menceritakan bahwa malaikat datang itu seiring dengan langkah kaki baliknya keluarga yang menghantarkan jenazah itu. Ya. Nah, kemudian diperlihatkan surga dan neraka. Tapi dia belum masuk surga, belum masuk neraka, belum. Tapi sudah mendapatkan sesuatu yang membo-membo dengan materi-materi surgawi gitu ya. Kalau bahasa kita ya sudah dapat KW1 lah. Misalnya kalau di surga ada anggur, ya ada anggur, tapi anggurnya tidak versi surga, tapi sudah KW1-nya. Hingga dalam konteks ini kita menyebutnya ada raudhatun min riyadil jinan. Barzah itu bisa jadi merupakan taman di antara taman surga, tapi sebaliknya khufratun min khufarin niron. Bisa jadi pula ia adalah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Gitu. Tergantung potensi amalnya tadi. Gitu. Tergantung potensi amalnya. Kalau dia orang baik, orang yang oleh Allah diperlihatkan maq'adan minal jannah, nanti dapat kuota tiket ke surga, maka selama di alam barzah, selama dia nunggu, sudah mendapatkan fasilitas yang mirip-mirip dengan fasilitas surga. Belum ke surga belum gitu ya. Ya sudah ada misalnya susu kalau di surga itu kelas 1 ya, di bawahnya ada dikirim-kirim kayak gitu, sudah seneng-seneng itu. Makanya seneng di sana itu. Nyatanya dorang balik gitu ya, seneng di sana. Ya kalau sudah ini seneng. Makanya kesaksian bahwa kita punya iman, punya syahadat itu menjadi penting. Sebab itu akan menentukan tempat kita di sana. Dan alam barzah sudah bisa menjadi indikasi.
nanti kita di mana. Meskipun ini penting, meskipun alam barzah belum menjadi final. Karena di alam barzah kita masih punya potensi menerima kiriman ganjaran, gitu ya. Jadi ada kiriman ganjaran itu. Karena alam barzah dengan alam dunia itu meskipun sudah beda dimensi, tapi masih terkoneksi gitu. Hingga kalau kita baca hadis misalnya, ada 3 saluran yang bisa menghantarkan nilai pahala dari dunia ke alam barzah. Nah. Ini saya antar. Pertama itu anak soleh, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh, kan itu. Hingga bisa jadi orang pada fase awal di barzah itu amal baiknya kurang banyak. Karena punya asar ya, punya tinggalan 3 tadi, dia akan bertambah income pahala baiknya. Nah gitu. Akan bertambah income pahala baiknya gitu. Jadi kalau di Yasin kan ada itu asarohum gitu ya. Jadi asar itu bagian dari hal-hal yang dia tinggalkan yang itu mampu memberikan potensi-potensi pahala kepada dia ketika di alam barzah sebab masih terkoneksi dengan alam dunia. Hingga pada tataran ini orang yang kaya punya potensi dapat jariah kalau dia mau. Orang yang pintar punya potensi dari ilmu yang dia miliki kalau dia mau. Nah, orang yang punya anak itu punya potensi dari anak yang dia didik dengan baik gitu. Ini saya tanya dulu. Makanya orang yang mungkin pada awal kematiannya amale apik gak pate akeh ning punya 3 tinggalan tadi masih punya harapan menambah pundi-pundi kebaikan lewat transfer alam dunia tadi itu. Bisa itu bisa. Makanya kiai kita mengadakan tahlilan, ngajak yasinan itu dalam rangka menambah amal-amal kebaikan khususnya mereka yang sudah wafat karena mereka sendiri sudah tidak bisa menambah amalnya. Siapa yang bisa nambah? Ya tadi 3. Sedekah jariyah yang masih mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, atau yang ketiga itu anak soleh dan solihah. Makanya teman-teman jangan punya cita-cita jadi jombloan ya. Kenapa kok nikah? Saya ingin punya investasi kebaikan lewat anak-anak soleh dan solihah gitu. Jadi nanti potensi semangatnya itu meninggi gitu ya. Kok kamu nggak nikah? Saya ingin jadi jombloan sejati. Oh, ya nggak usah ya. Gitu. Saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf ini masih ada hal yang otak gak penak itu ya. Kalau membahas kematian, mudah-mudahan kita panjang usia semuanya. Gitu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.